Bahwa setiap manusia itu akan diperhadapkan kepada apa? Kematian. Setelah kematian kamu kemana? Nah, masalah manusia terbesar adalah dosa. Dosa. Masalah kita sudah diselesaikan apa belum? Di dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai 3, pemazmur ini menggambarkan dia mana? Dalam apa? Jurang. Jurang yang sangat dalam. Ini bukan tadi masalah pekerjaan. Ini bukan masalah tadi suami istri, bukan masalah anak dan orang tua, bukan masalah dapat jodoh, bukan masalah dan seterusnya tadi. Pemazmur menceritakan bahwa dia memiliki masalah yang paling serius yang dia tidak bisa selesaikan dan siapapun tidak bisa selesaikan kecuali Allah. Yaitu apa? Dosa. Dia berada di jurang yang begitu menakutkan. Dia merasa hampa, dia merasa tidak berarti, dia merasa bahwa kematian akan memisahkan dia dan menghancurkan seluruh kehidupannya. Mengapa? Karena dosa ini adalah masalah yang sangat serius bagi manusia. Tapi kita selalu menganggap bisnis lebih penting, suami istri lebih penting. Hubungan orang tua dan papa dan mama juga lebih penting. Kita lupa ada masalah yang lebih serius. Dan ini sungguh serius, yaitu masalah dosa. Di dalam keputusasaan, di dalam rasa bersalahnya, pemazmur memohon kepada Tuhan. Dan dia katakan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Yang dilakukan oleh orang yang merasa atau yakin dan dia menyadari akan dosanya. Yang pertama, dia larut di dalam dosa. Ya sudah, saya udah gak layak lagi di hadapan Tuhan. Saya gak perlu ke gereja, gak usah lagi ikut ibadah. Mau hybrid, mau online, mau onsite, mau on me, on you. I don't care, saya orang berdosa. Ada orang seperti itu saudara, dia gak mau lagi datang ke gereja, dia gak mau lagi ibadah. Kalau datang di Natal dia hanya sebagai fotografer. Habis itu firman Tuhan dia kabur keluar. Dia adalah ekstrim yang pertama. Dia berpikir oh saya udah dosa, saya udah hancur. Tuhan udah gak maafin saya. Kalau saya datang sama Tuhan, mungkin Tuhan akan mungkin gerejanya akan runtuh. Ya seperti penyambut katakan, itu men lo ke gereja pantesan hujan. Geledek dateng ya, itu jangan dijadiin penyambut ya. Oke. Dia merasa saya gak layak. Udah gak usah baca firman Tuhan, gak usah berdoa. Tuhan gak dengar saya. No. Bahkan dosa Yudas sebenarnya saudara ini kan habis Jumat Agung ya. Pasti dosa si Yudas lagi udah diuraikan panjang lebar ya. Dia mengkhianati. Sebenarnya kalau Yudas memilih untuk bertobat. Dia bisa diterima oleh Tuhan. Tapi itu kembali lagi memang dia sudah ditentukan untuk binasa. Saudara, sejahat apapun kita berpikir ya, itu pikiran kita loh. Dan itu adalah benih yang ditanamkan oleh iblis. Kamu tuh jahat, kamu tuh gak layak, Tuhan tuh gak maafin kamu. Percayalah semua yang kamu lakukan, ingat dari kamu lahir aja wajah kamu udah kelihatan dosa. Ibu yang mengandung kamu aja udah dosa banget. Kalau di scan pokoknya judulnya badan kamu tuh semuanya dosa. Akibat dari dosa itu adalah permusuhan dengan Allah. Permusuhan dengan Allah, saudara sanggup gak bermusuhan dengan anak saudara 1 minggu? Halo? Anak-anak sanggup gak bermusuhan dengan mama papa 1 minggu? Gak ada uang jajan ya. Yang udah kerja bodo amat gitu ya. Sanggup gak suami istri bermusuhan? Sanggup. Orang udah jalan 10 tahun musuhannya. Neraka itu adalah ketiadaan Allah saudara. Mungkin kita ngebayangin api yang gak mati-mati. Ketiadaan Allah, artinya yang ada hanya kejahatan demi kejahatan. Lalu akibat dosa itu adalah kehilangan jati diri. Kehilangan jati diri itu menjadi budak dosa. Saudara tahu kemerdekaan itu seperti apa? Kemerdekaan itu berani bisa berkata no kepada dosa. Ketika istri melihat dompet suami nganggur di situ, jangan digrepe, digeledah, jangan dicomotin ya. Oke, kita berani berkata tidak. Ketika kita emosi sama pasangan kita bisa berkata tidak. Saya gak akan membalas kata-kata jahat dia. Itu namanya orang merdeka. Bilang sama sebelahnya, aku mau jadi orang merdeka.
Tapi orang yang diperbudak itu tidak punya kekuatan, dia terikat, dia terus diseret-seret. Tetapi Tuhan memberi kuasa kepada kita berani berkata tidak terhadap dosa. Jadi kalau ada yang bilang, kamu udah kebangetan. Itu kata istrimu, itu kata suamimu. Apa kata Tuhan? Katakan kepada istri dan suamimu, kepada mama dan papamu, kepada anakmu. Katakan apa? Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tapi jangan terus-terusan begitu ya. Lama-lama dia ngeliat kita kayak apa? Sambil kita marah-marah bawa golok gitu. Tidak ada dosa. Masalah dengan istri udah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Coba katakan kepada diri sendiri. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan.